Langkah awal timnas Indonesia U23 di Piala AFF 2025 memang terlihat meyakinkan. Di hadapan puluhan ribu pendukung yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam 15 Juli 2025, skuad asuhan Gerard van den Broek menghancurkan Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Namun sayangnya kemenangan besar ini ternoda oleh kritik tajam dari supporter Asia Tenggara yang justru menganggap hasil tersebut bukanlah sesuatu yang membanggakan. Sejak menit pertama pertandingan berjalan dengan satu arah, timnas Indonesia tampil begitu dominan dengan penguasaan bola mencapai 84%. Membuat Brunei hanya bisa bertahan dan sesekali mencoba melepas serangan balik tanpa hasil. Gempuran Garuda Muda tak tertahankan. Jan Reven, striker naturalisasi keturunan Belanda, langsung mencuri perhatian di laga debutnya dengan mencetak 6 gol alias double hat-trick. Sementara 2 gol lainnya disumbangkan oleh Arhan Fikri dan Raihan Hanan. Yang mengejutkan, 7 dari 8 gol tercipta di babak pertama. Pertahanan Brunei seperti tak mampu bernapas di bawah tekanan Indonesia yang tampil agresif dan cepat. Supporter bersorak setiap kali peluang datang dan Indonesia pun menutup babak pertama dengan skor memalukan bagi lawan dengan skor 7-0. Namun segalanya berubah di babak kedua. Gerard van den Broek mulai merotasi pemainnya, memberi menit bermain pada pemain-pemain cadangan seperti Yardan Yafi dan Altaf Indi. Sejumlah pilar seperti Raihan Hanan dan Arhan Fikri ditarik keluar dan itu berdampak langsung terhadap performa tim. Indonesia hanya menambah 1 gol tambahan di babak kedua. Serangan yang tadinya deras mulai melambat, koordinasi di lini tengah mulai longgar. Brunei Darussalam mulai sedikit lebih leluasa menguasai bola meski tetap tidak mengancam. Dan disinilah kritik dari supporter Asia bermunculan. Bukannya menuai pujian, kemenangan besar ini justru mengundang cibiran dari berbagai negara tetangga. Seorang supporter asal Malaysia menulis di media sosial, "Menang besar dari Brunei itu hal biasa, jangan terlalu besar kepala." Kritik serupa datang dari fan Myanmar yang menyoroti kualitas pemain pengganti Indonesia. Babak kedua sangat membosankan. Pemain cadangan Indonesia tidak bisa mengimbangi performa para starter. Ini menunjukkan bahwa kedalaman skuad mereka masih lemah. Sedangkan seorang supporter asal Thailand bahkan membuat perbandingan yang cukup menohok. Kemenangan ini tidak istimewa, banyak kesalahan sendiri, terutama di babak kedua. Jujur saja, tim ini belum sampai 60% dari performa timnas U23 era Sintayong. Meski banyak kritik berdatangan, tak bisa dipungkiri bahwa Gerard van den Broek tampil cerdas secara taktikal. Ia menurunkan skuad terbaiknya sejak awal laga dengan Muhammad Ardiansyah di bawah mistar gawang, serta duo bek tangguh Brandon dan Muhammad Ferrari sebagai tembok pertahanan. Lini tengah diisi trio energik Robby Darwish, Tony Firmansyah, dan Arkan Fikri. Sementara di depan, Van den Broek memilih trio mematikan yaitu Raihan Hanan, Rahmat Arjuna, dan Jan Reven. Keputusan untuk menurunkan Jan Reven sebagai starter menggeser Hoki Caraka ke bangku cadangan terbukti jitu. Namun keputusan rotasi di babak kedua menjadi bumerang. Hilangnya Raihan dan Arkan membuat kreativitas serangan menurun drastis. Menariknya, dalam salah satu selebrasi golnya, Jan Reven melakukan selebrasi aura farming. Gaya selebrasi khas dunia game yang secara tak langsung menyindir pihak-pihak yang menganggap gol-gol ke gawang Brunei hanya panen stat belaka. Beberapa netizen mengaitkannya dengan pernyataan sinis pelatih Malaysia U23 sebelumnya.
yang meremehkan kekuatan striker naturalisasi milik Indonesia tersebut. Sementara itu, kubu Brunei tetap menunjukkan mental positif meski digulung 8 gol. Mereka menyatakan tekad untuk mencuri poin di laga berikutnya dan tidak ingin terus jadi lumbung gol di turnamen ini. Bagi Indonesia, kemenangan telak ini memang penting, bukan hanya untuk memuncaki klasemen sementara grup A, akan tetapi juga sebagai dorongan moral setelah 6 tahun puasa gelar AFF U23 sejak tahun 2019. Namun kritikan dari luar bisa menjadi alarm penting bagi Gerd van den Broek. Evaluasi menyeluruh dibutuhkan, terutama dalam hal kedalaman skuad dan konsistensi permainan sepanjang laga. Kemenangan 8-0 seharusnya jadi pesta, tapi kenyataannya juga menyisakan banyak PR. Dari identitas yang menurun drastis hingga perbedaan kualitas antara starter dan pemain cadangan, semuanya menjadi catatan penting. Laga selanjutnya akan menjawab, tapi satu hal yang pasti, spotlight Asia Tenggara kini tengah tertuju ke Garuda Muda. Dan mereka tak boleh kecewakan publik sendiri.